Hai sobat semua, apa kabar? Sehat kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu, banyak rezeki dan banyak kota, agar kalian bisa menonton video-video OKBIS lainnya. Bagi teman-teman yang suka membaca, aktifkan saja translate versi Indonesia di pengaturannya. Dan bagi teman-teman yang suka sama video dari OKBIS, bantu like ya. Dan jangan lupa gabung langganan untuk dapat fitur yang menarik dan bantu Mimin. Oke, kali ini Mimin mau melanjutkan cerita Ternyata Suamiku Penguasa Asia. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Di mata laki-laki, apakah istri dan anak perempuan semuanya seperti itu? Hanya untuk dimanfaatkan. Putri tahu bahwa dia seharusnya tidak meragukan Randy seperti ini. Tetapi dia harus memikirkannya. Dengan pikiran ini, hati Putri Menajdi agak gelisah. Bagaimana jika apa yang diperintahkan Randy padanya hari ini salah? Bagaimana jika Randy adalah orang yang sama dengan Septian Bramasta? Jadi bagaimana dia bisa menangani pernikahan tanpa cinta seperti ini? Memikirkan hal ini, Putri merasa bahwa dia harus pergi untuk melihat Luan Sandiga dengan Andi Andrean. Hanya ketika dia pergi ke sana dia bisa tahu apa yang dipikirkan dan tujuan sebenarnya Randy. Mengetahui bahwa dia berhasil membuat keraguan di hati Putri, Andi Andrean melanjutkan, Luan Sandiga harusnya menjadi pria yang diimpikan oleh semua wanita. Dia, muda dan tampan. Yang paling penting adalah dia adalah penguasa kerajaan bisnis besar grup Sandiga. Dilihat dan diinginkan olehnya mungkin adalah keinginan terbesar banyak wanita dalam hidup mereka. Dia akan memberikan apapun yang kau mau, dan itu akan cukup bagimu untuk menjalani kehidupan yang cerah dan indah. Dan suami biasamu, Randy, bagaimanapun juga, dia tidak cukup pantas bahkan untuk menjadi anjing peliharaan Tuan Luan Sandiga. Dia hanya bisa memberimu sedikit yang kamu minta. Tapi berbeda bagi Luan Sandiga, dia dapat memberimu lebih banyak apapun yang kamu mau. Aku tahu kamu tidak ingin bersamaku, tapi kamu dapat mengambil kesempatan untuk bersama Luan Sandiga. Dia dapat membantumu melakukan banyak hal yang tidak dapat kamu lakukan. Setelah mengatakan begitu banyak, Andi Andrean masih tidak melihat perubahan apapun pada ekspresi Putri, dan akhirnya menambahkan, misalnya, kau meminjam kekuatan Luan untuk melakukan sesuatu untuk ibumu yang sudah tiada, kata Septian Bramasta. Mendengar ini, Putri tiba-tiba tersenyum dan alisnya melengkung. Andi Andrean, apa kau tidak takut aku bisa menggunakan Luan untuk menghabisimu? Andi Andrean terdiam, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya berpikir untuk memberikan Putri kepada Luan Sandiga. Luan Sandiga akan memberinya keuntungan. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Putri akan membalasnya. Andi Andrean, selama aku tidak mau, tidak ada yang bisa memaksaku melakukan apapun. Termasuk Luan Sandiga. Luan Sandiga adalah pria dengan banyak uang dan ketampanan. Itu juga pria yang diimpikan banyak wanita, tapi bagaimana dengan dia? Meski status Randy tidak setinggi Luan dan tidak punya uang sebanyak dia, namun Randy memperlakukannya dengan baik. Selama Randy memperlakukannya dengan tulus dan baik, dia tidak akan pernah mendua untuk Randy dalam hidup ini. Putri benar-benar ingin melakukan sesuatu untuk ibunya dan membiarkan Septian Bramasta jatuh dalam kebusukan, tetapi dia memiliki caranya sendiri, yang mengatakan dia harus meminjam kekuatan Luan Sandiga. Andi Andrean berkata banyak pada satu waktu, bukan untuk membimbing Putri menggunakan Luan Sandiga untuk membantunya melakukan sesuatu. Dia berkata bahwa sebenarnya, dia tidak ingin Putri tinggal dengan Randy lagi. Setelah Putri dan Luan bersatu, otomatis mereka akan membuang Randy. Pada saat itu, dia harus memperhatikan baik-baik ekspresi Randy yang kesal dan patah semangat. Andi Andrean adalah tipe orang yang jika dia tidak bisa mendapatkannya sendiri, dia lebih suka menghancurkannya daripada membiarkan orang lain mendapatkannya. Tapi apa yang baru saja dikatakan Putri membuat Andi Andrean merasa bahwa apa yang baru saja dikatakannya sebenarnya seperti melempar bumerang kepadanya. Suatu hari dia akan kembali membalasnya. Berpikir bahwa Putri tidak memiliki hubungan yang substansial dengan Randy, pikiran Andi Andrean sedikit gelisah.
Jika bukan karena Luan ingin segera bertemu dengan Putri, dia benar-benar ingin mengenjotnya terlebih dahulu dan kemudian mengirim kepadanya. Tapi sekarang dia hanya bisa membayangkannya. Dia tidak berani mencoba wanita Luan Sandiga. Lagi pula, jika dia ingin ikut campur dalam urusan ini, perintah Luan adalah satu-satunya yang tidak bisa dia langgar. Sandiga Hotel, yang terletak di area pusat Busan, adalah bangunan yang sangat khas, yang juga merupakan salah satu bangunan ternama di Busan. Setelah keluar dari mobil, tiba-tiba aku berdiri di udara yang dingin. Menggigil kedinginan, pakaianku tidak bisa menahan dingin. Andi Andrean ingin mengenakan mantelnya pada Putri, tapi menurutnya itu tidak benar. Putri akan menjadi wanitanya Luan. Dia tidak bisa terlibat dengan Putri di depan Luan, karena dia tidak ingin menjadi musuh Luan. Zaidan Nuh, ketua kelompok Sandiga di Busan, telah lama menunggu di gerbang hotel. Ketika dia melihat mereka, dia langsung menyapa mereka, "Nona Putri, Anda akhirnya datang. Presiden Sanjaya telah lama menunggu Anda." Presiden Sanjaya, Putri memikirkannya dalam diam. Sebutan ini sangat familiar, karena kita semua memanggil Randy Sanjaya dengan cara ini, tapi kita lupa Luan Sandiga juga bernama Sanjaya. Dalam keadaan normal, kami akan memanggilnya Presiden Sanjaya, bukan Luan Sandiga. Pemimpin tertinggi Sandiga di markas besar di Busan datang untuk menjemputnya. Tidak mengherankan jika Putri tidak mengenalnya. Andi Andrean sebenarnya mengenal Zaidan. Dia buru-buru maju dan berkata, "Presiden Nuh, apakah Tuan Luan di sini? Putri kesinilah." Tiba-tiba terdengar suara rendah, menarik perhatian semua orang. Putri melihat ke belakang dan melihat Randy Sanjaya mendatanginya. Saat Randy berjalan, dia melepas jaketnya. Dia datang padanya, memakaikan jaket kepadanya, kemudian merangkulnya ke dalam pelukannya dengan erat. Randy Putri memanggil namanya, dan tiba-tiba merasa kasihan padanya. Karena baru saja, dia meragukannya karena provokasi Andi Andrean. Ternyata dia memintanya untuk pergi dengan Andi Andrean, bukan untuk bertemu Luan Sandiga sang legendaris, tetapi dia yang menunggunya di sini. Randy tidak mengatakan apa-apa, hanya membelai punggungnya dengan lembut dan memberinya kehangatan dalam diam. Melihat pemandangan ini, Andi Andrean ingin mendapatkan Putri kembali, tapi dia langsung dihentikan oleh orang-orang di sekitar Randy. Dia tidak bisa mendekati Randy sama sekali. Andi Andrean meraung, "Randy, awas kau bajingan, aku akan mendapatkannya lagi." Andi Andrean mengajak Putri untuk bertemu Luan, dan Putri tidak keberatan. Dia mengira urusannya akan segera selesai. Tapi tiba-tiba Randy datang dan mengambil Putri lagi. Bagaimana dia tidak marah? Randy hanya bisa melihat dan mendengar Andi Andrean yang meraung-raung diringkuk oleh orang-orangnya. Randy dan Putri berpelukan dengan erat melepas rasa khawatir yang ada dalam hatinya. "Randy, apa kamu bodoh? Hahaha. Apa kau tidak tahu wilayah siapa ini? Anak buah tuan muda pasti akan membuatmu sadar diri dan memohon ampun." Andi Andrean berteriak dan memanggil orang. Busan adalah markasnya. Tidak ada yang berani bergerak di atas kepalanya di tanah ini. Melihat orang-orangnya datang, Andi Andrean bahkan lebih menyombongkan diri. "Randy, persembahkankan nyawamu untuk tuan mudaku, dan aku akan menjaga istrimu untukmu." Randy geram dengan Andi Andrean karena dia merendahkan istrinya. Dia memberi kode kepada Dion, "Bawa istriku ke kamar hotel untuk istirahat. Siapa yang berani mengambil orang yang diinginkan oleh tuan mudaku, akan mati sekarang." Dengan lambaian tangan Andi Andrean, anak buahnya segera bertindak. Selain Dion dan Zaidan, Randy juga memiliki 2 pengawal lagi, satu untuk menghentikan Andi Andrean, dan yang lainnya untuk menghentikan anak buah Andi Andrean mendekati Putri dan Randy. Anak buah Andi Andrean lebih dari 10 orang, tapi mereka semua dikalahkan oleh anak buah Randy. Sebelum mereka dekat dengan Randy, mereka dipukul mundur oleh pengawal Randy. Petugas keamanan hotel juga tidak bertindak. Mereka mengawasi dari jauh dan menerima perintah seperti yang direncanakan. Mereka hanya akan mengambil tindakan saat menunggu perintah tuan. Andi Andrean bergegas dan ingin merebut kembali Putri.
Seseorang segera menghentikannya dan memberinya pukulan telak. Dia sama sekali tidak bisa mendekati Randy dan Putri. Putri berlari dan mendarat di pelukan Randy dan melihat ke arah Andi Andrean, terima kasih telah membawaku keluar rumah. Putri, apakah kamu ingin menghancurkan semua masa depanmu dan terus tinggal dengan orang miskin sepertinya? Andi Andrean menatap Putri dengan tajam. Iya, aku akan tetap bersamanya entah apapun masalahnya. Jika bukan karena bantuanmu, Septian tidak akan membiarkanku meninggalkan rumahnya begitu saja. Aku berterima kasih kepadamu karena kamu sudah membantuku keluar dari rumah terkutuk itu. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan ceritanya nanti ya. Terima kasih sudah menonton video dari Okebis. Semoga video ini bisa menghibur kalian semua. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya. Oh iya, bantu Mimin di fitur gabung untuk langganan ya, agar Mimin lebih semangat lagi memberi hiburan untuk kalian semua. Terima kasih semuanya. Bye-bye.